Sebetulnya pada tahun 2017 bulan Januari itu presiden kita ketika itu Joko Widodo sudah melakukan gelar rapat terbatas dulu namanya Ratas Percepatan Sepak Bola Nasional. Ketika Argentina menjadi juara dunia tahun 2022 lalu, itu tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat 0,25%. Kalau ada yang bilang bahwa sepak bola nggak boleh dipolusi ataupun diikat dengan politik, nggak bisa. Lu nggak pakai jam tangan, Ger? Apa? Nggak pakai jam tangan. Percuma pakai jam tangan, nggak tahu waktu kapan harus nyerang. Aduh sakit. Lah, kenapa, woy? Kenapa? Kenapa? Hati Indonesia dibantai Jepang. Oh. Lo kan memang sudah seharusnya begitu kan? Ngomongan netizen ya. Aduh. Enggak kok Anda bisa berharap menang lawan Jepang sih. Iya, cuma maksudnya kan nggak expect bakal banyak gitu. Gua liat Sebelumnya 6-0 kan kita ya. udah pernah ngadepin Jepang juga waktu di Mm-mm. GBK kan. Iya, Kan 4-0. 4-0. Nah, Terus 3-1 di Qatar. tuh 2022 ya? Enggak dong, 2-4. Di Qatar? 2024. Baru tahun lalu, awal tahun lalu. bulan. Oh, awal tahun. Gimana sih? Iya, awal tahun ya. Awal bulan ini. Ininya, panitianya. Oh, iya. Iya, panitianya betul. Bener, tapi kan makanya pas 6 kan kayak shock juga kan tetep kan. Iya. Iya sih. Itu aja Emil Alderos siap di shoot aja sampai kaget. Kaget gitu. Kaget Ayam. kebobolan. Iya. Ayam, sampai aku ngelihat yang itu kipernya Jepang katanya di samping gawang ngopi doang dia. Bikin takoyaki. Tuh kan. Bikin maca. Iya. Kan orang Jepang. Iya. Bikin Tapi takoyaki. untung aja yang penting kan ini pertandingan kemarin kan Iya. mungkin nggak menentukan apa-apa. Iya, gitu. alhamdulillah kita udah lolos Alhamdulillah, ke round 4. bener. Ya tapi jangan gitu juga dong. Iya mainnya sih. dong. Iya, tapi ya bener-bener nggak punya mental yang kayak ya udah pasti udah lolos Iya. gitu juga nggak boleh ya. Iya, kalau kayak gitu alasannya udah lolos jadi mainnya santai aja. Yang penting WO 3-0 dong, nggak usah datang. Itu 2 kali lipat. Iya. Tapi iya, tapi kita masuk ke round 4 kualifikasi Piala Dunia sih. Iya, Jepang Iya, enggak. bener. Iya Iya, ya. Jepang enggak. Australia enggak. Apa coba? Indonesia doang ya? Indonesia sama Indonesia Arab. Tuh, Sama sama Arab. Arab. Mereka Iya, yang nggak betul, bisa. betul. Jepang nggak lolos. Tapi semoga deh kita lolos terus dari round 4 dan Amin, masuk Piala bener Dunia ya. banget. Sama lolos dari isu masyarakat. Hmm. Ya itu lu aja deh ya. Lu nggak pakai jam tangan, Ger? Apa? Nggak pakai Tumben. jam tangan. Percuma pakai jam tangan nggak tahu waktu kapan harus nyerang. Eh, Yes, itu udah udah disiapin ya? Disiapin ya, keren ya. Katanya dari minggu lalu ya. Tunggu saya baca skrip. Pertandingannya lagi. baru kapan? Minggu lalu. Tapi aku merasa, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Waduh, Oh, cerah-cerah Pak semua Sabto ya. tinggian ya sekarang. Bukan. Ini guru pendamping. Samping. Apa kabar semua? Baik, Pak. Karena saya guru baru, absen dulu ya. Iya, Boleh, Pak. Dari yang kiri, oh ini saya udah kenal Rehan. Ya, Pak. Hadir, Pak. Saya Gerardo, Pak top skor. Saya tahunya Gusti aja tapi ya. Iya, sama, betul, sama. Ya ampun Gusti gitu. Kayak lagi berdoa ya Pak ya. Ini yang muda siapa nih? Saya Natasha. Yang muda. Kita juga muda, Pak. Iya, Pak. Kan kita sekolah. Iya, Pak. Iya. Tapi Pak, percaya nggak dia paling muda loh di antara Oh, kita. iya? Iya. Iya, Masa? Pak. Tapi emang boros aja. Ya itu Iya. dia tadi mau bilang boros tuh. Iya. Nek, tadi pas masuk dengar-dengar lagi ngomongin timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia ya? Iya, Pak. Iya, Pak. betul. Gimana nih Pak? Iya, kebetulan emang materi kita hari ini untuk mengulas selayak apakah kita sebetulnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ya kan? Memang banyak historinya kenapa keinginan kita itu untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2006 seolah-olah seperti dikebut gitu ya. Iya. Kan ini nggak ujuk-ujuk ada, tapi memang ada panjang sejarahnya. Kalau kita ataupun juga kalian semua ingat bahwa kita pernah lolos Piala Dunia tahun 38, tapi itu bukan Indonesia, Hindia Belanda. Belum jadi Indonesia. Yang diasporanya pemain-pemain Indonesia justru di situ. Banyak pemain-pemain kita pribumi yang keturunan Tionghoa ikut memperkuat tim Hindia Belanda saat itu. Jadi yang dicatat dalam sejarah itu tetap namanya Hindia Belanda, bukan Indonesia. Nah, seiring perjalanan waktu, karena kita tahu bahwa sepak bola Indonesia sekarang terus berkembang, apalagi kemarin kita sempat jadi tuan rumah Piala Dunia U17 kan ya. Iya. Iya. Di Bandung, di Solo, Surabaya, ya, Jakarta. Jadi semakin memantik rasa keinginan kita untuk bisa akselerasi tuh. Kalau kita lihat memang lompatan sejarah ini yang sebenarnya kita sedang coba kejar ya. Karena momentumnya tepat.
mengingat bahwa saat ini kita sadari bersama dengan modal yang kita miliki, pemain-pemain domestik, pemain-pemain lokal yang ada, sepertinya kita akan sulit untuk bisa melakukan akselerasi, untuk bisa mengejar ke prestasi tinggi gitu ya, apalagi ke Piala Dunia. Makanya bisa dipahami juga mengapa Ketua Umum kita yang baru, Pak Erick Thohir, coba melakukan banyak pemanggilan-pemanggilan pemain-pemain diaspora kita untuk memperkuat timnas Indonesia saat ini. Oh, itu aja fotonya masih hitam putih tuh ya, Pak. Nah, ini dia nih yang tahun 38 kan. Tapi kalau di Zoom nih ada pemain-pemain pribumi juga tuh dari sebelah kanan yang ketiga itu yang pribumi. Tapi juga ada di sisi sana tuh ada yang Tionghoa juga gitu. Nah, kembali lagi ke topik tadi bahwa ini kesempatan kita untuk akselerasi karena kalau kita cuma ngandelin tadi yang saya katakan hanya pemain-pemain domestik dari Liga Indonesia, kita tahu bersama memang akan sulit bersaing. Kalau kalian ingat bahwa dulu Jepang ya, yang tadi disebut-sebut ngebantai kita sampai 6-0, itu mereka nggak tiba-tiba aja menjadi superpower seperti sekarang sepak bolanya. Dulu mereka juga struggle, bahkan pada tahun 80-an, mereka sempat datang ke PSSI untuk belajar liga. Bayangin tuh. Jadi mereka datang ke kita untuk belajar bagaimana mengelola liga. Ketika itu kita kan punya 2 liga sebenarnya. Yang satu disebut-sebut sebagai Universitas Sepak Bola Indonesia, itu Galatama. Itu kompetisi dari instansi-instansi swasta, dan satu lagi perserikatan yang base-nya berdasarkan BON. Kalau dulu kan zaman Belanda kan ada BON Java, BON Kayong, Ambon segala macam gitu kan ada. Nah, itu 2 dari situ, kemudian Jepang mempelajari sepertinya apa nih yang bisa mereka ambil dari model pembinaan 2 jalur itu. Yang satu jalur semi profesional Galatama, yang satu perserikatan ya kan. Nah, Jepang ambil di tengah-tengah. Jadi dia kan di sana kan sejak dulu memang banyak perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Kayak ya kalau sekarang kan brand-brandnya banyak. Mereka juga sama, jadi mereka ikuti Galatama dulu, semi profesional. Sebelum tahun 91 tuh. Jadi buat termasuk pemain kita juga pernah ada yang main di sana, Ricky Yakob almarhum. Itu pernah main di Liga Jepang, tapi sebelum profesional ya. Dulu nama klubnya Matsuhita. Klubnya dibawa, keluarganya semua dibawa ke sana tuh. Bahkan dia cerita ketika itu sempat ngalamin gempa juga. Gempa Jepang. Iya, dia cerita bagaimana dia dan keluarganya harus berlindung di bawah lemari segala macam. Jadi Jepang itu memang luar biasa. Mungkin karena tantangan alamnya yang memacu mereka untuk menjadi pekerja keras ya. Hasil alam mereka yang terbatas. Jadi mereka harus smart, memang harus pandai, harus pintar menyiasati tantangan yang ada, termasuk tantangan alam. Nah, kembali lagi ke situ, kemudian Jepang bertransformasi pada tahun 93. Itu liga semi profesional yang tadi diperkuat salah satunya oleh almarhum Ricky Yakob itu dibubarkan, dia bangunlah namanya J-League ya. Jadi dari proses itu mereka bangun, bayangin sekarang udah 2025 ya. Berarti kan udah berapa puluh tahun tuh dari 93 ya kan? Nggak instan ya, Pak? Nggak instan, nggak ada yang instan. Memang kembali lagi nih, Jepang juga mencoba melakukan percepatan. Jadi dia, kalau kalian ingat, kalian bisa browsing tuh tahun 98 ketika mereka pertama kali lolos Piala Dunia, sampai sekarang bahkannya nggak pernah absen, itu mereka juga pakai tenaga diaspora juga. Bahkan bukan diaspora, itu pemain naturalisasi murni. Jorge Lopez dulu namanya, dari Brazil. Karena ya mereka sadar bahwa kalau hanya mengandalkan pemain-pemain domestik, juga mereka akan sulit untuk bisa melakukan akselerasi. Cuman sebagian besarnya pemain-pemain domestik mereka. Karena kenapa? Dari 93 ke 98 itu banyak sekali pemain-pemain Brazil, termasuk pemain-pemain Eropa yang ikut memperkuat tim-tim di J-League itu, termasuk Gary Lineker, Zico. Nah, Wagner Lopez termasuk diantaranya. Cuman Wagner Lopez ini dia dinaturalisasi. Sama kayak kita tahun 2010 ketika euforia Piala AFF, ingat kan? Ada Eloko yang jadi istilahnya lokomotif lah, yang kemudian diikuti oleh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Greg Nokolo, Victor Igbonevo. Walaupun ketika 2010 itu kita juga punya pemain diaspora juga, ada Kim Jeffrey, ada Irfan Bahdim ya kan. Nah, cuma saat itu kan kita lakukan cuman eksidental. Jadi cuma sporadis aja. Tidak dilakukan secara kesinambungan. Jadi by event aja. Dan usianya juga seperti Eloko dan lain-lain kan sudah nggak muda lagi. Dulu ada Van Boeckering, terus Tony Castle. Jadi itu yang kelihatannya dan terbukti akhirnya nggak proven untuk bisa mengerek peningkatan prestasi sepak bola kita. Nah, itu dia mengapa
sekarang kita mendapatkan momentum yang sangat baik dengan kepemimpinan Pak Erik yang saat ini itu membuat transformasi sepak bola Indonesia itu 180 derajat berubah. Tiba-tiba gitu ya, kayak gaban gitu ya. Tiba-tiba. Tapi ini memang bagian dari tadi strategi untuk percepatan ya, karena kalau kita nggak lakukan itu, kita akan menunggu proses yang lama seperti Jepang misalnya. Dan sekarang momentumnya sudah dilakukan sebenarnya dari tahun 2017, percepatan reformasi sepak bola nasional. Tapi sebelum ini terjadi, sebetulnya pada tahun 2017 bulan Januari, itu Presiden kita ketika itu, Joko Widodo, sudah melakukan gelar rapat terbatas dulu, namanya Ratas Percepatan Sepak Bola Nasional. Jadi semua menteri itu diundang, khusus membicarakan tentang bagaimana pembangunan sepak bola Indonesia yang lebih cepat gitu. Pada itu waktu itu Menporanya itu Imam Nahrawi. Tapi somehow tidak berjalan smooth ya. Pembangunan dilakukan secara parsial karena sinergi antar departemen ini sepertinya nggak terbangun baik. Sempat hilang lagi tuh. Padahal itu udah jadi salah satu ketetapan presiden tuh, keputusan presiden, Kepres. Itu sebenarnya secara hukum itu sangat kuat sekali. Nah, dilalah kemudian pada setelah ini ya, khususnya kita ingat bagaimana tragedi Kanjuruhan. Itu benar-benar memukul kita sampai ke titik nadir, ke level terendah. Bagaimana begitu banyak ratusan korban jiwa yang meninggal karena sepak bola kita dikelola tidak secara proper, bahkan terkesan ugal-ugalan gitu ya, sampai korban jiwa jatuh. Dan itulah tampaknya menjadi titik balik reformasi sepak bola kita. Dan di saat yang bersamaan, Pak Erik dipilih sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2023 ya, kalau tidak salah di awal Februari, dan FIFA kemudian datang untuk ikut membantu. Kita bersyukur saat itu FIFA nggak melakukan banned ke kita, karena sejujurnya kita punya sejarah kelam juga, pernah di-ban juga oleh FIFA pada tahun 2011, 2015, dan kejadian di Kanjuruhan kemarin itu harusnya kita di-ban-nya lebih lama lagi. Tapi karena saat itu Pak Erik dengan levelnya dia, kemampuan lobbynya dia, pengalaman dia di level sepak bola internasional, dia bisa memberikan keyakinan kepada FIFA bahwa kita bisa berubah atas dukungan pemerintah, terjadi transformasi. Kemudian akhirnya sekarang FIFA pun berkantor di sini. Ya, dan reformasi itu terjadi setelah kejadian itu, semua stadion-stadion milik Pemda itu dipugar semua. Dari istilahnya dari yang kabupaten, kota sampai ke provinsi, bahkan stadion tempat musibah terjadi di Malang itu, Kanjuruhan pun juga dipugar. Nah, ketika itulah kita benar-benar memulai yang namanya transformasi sepak bola secara utuh. Karena gimana pun sepak bola itu mahkotanya itu di stadion. Stadion itulah tempat pagelaran sepak bola yang boleh dibilang di mana semua berkumpul di situ, bersatu di situ, menjadi instrumen penggerak sepak bola. Dan kemudian momentum tersebut kita manfaatkan lagi untuk penunjukan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 waktu itu. Jadi nggak lama pas Pak Erik menjabat, kita itu sebenarnya udah ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sebenarnya waktu itu, 2021. Cuma kan saat itu ada COVID. Jadi tertunda sampai 2023. Dan kita tahu bersama saat itu kan kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia 2023 U20 ketika itu karena persoalan politis, karena kita nggak bisa menerima Israel ketika itu. Tapi lagi-lagi nih, karena lobby yang sangat baik dari petinggi sepak bola kita, khususnya Pak Erick Thohir dengan Infantino, kita akhirnya quote on quote mendapatkan hibah. Jadi tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai pengganti. Karena kita gagal jadi tuan rumah U20. Kebetulan saat itu Peru yang tadinya akan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu terkena musibah juga, bencana alam besar ketika itu. Jadi memang ini transformasi ini tidak lepas dari dukungan semesta sih sebenarnya sih. Sehingga kita akhirnya dapat momentum itu. Nah, mungkin dari situ kita bisa ke slide berikutnya ya. Bagaimana penyelenggaraan Piala Dunia itu bisa mendorong, mengerek banyak aspek, termasuk perekonomian kita, termasuk martabat kita sebagai bangsa, kemudian
menjadi motivasi untuk generasi-generasi kita. Kalau kita amati ya, bagaimana efek terutama yang paling menarik minat ini, efek jadi penyelenggara Piala Dunia itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi ada riset di salah satu universitas di Inggris itu mengatakan ketika Argentina menjadi juara dunia tahun 2022 lalu, itu tingkat pertumbuhan ekonominya meningkat 0,25%, 2 kuartal setelah mereka juara. Jadi visibilitas dari negara itu terhadap ekonomi itu terbuka. Jadi orang yang nggak tahu Argentina jadi pengen tahu Argentina. Mereka datang, ada potensi investasi di sana, kemudian perhubungan, kemudian transportasi, itu semua terbuka itu. Nah itu yang saya kira juga harusnya bisa kita manfaatkan ketika itu ya, ketika kita jadi tuan rumah 2023 itu. Cuma kan saat itu kita nggak bisa garap semua itu secara komprehensif. Kenapa? Karena memang sangat mepet penunjukannya. Tapi kalau disiapkan dari jauh hari, mungkin semua aspek akan bergerak tuh. Jadi bisa lebih prepare gitu ya? Iya, betul. Kita belum lagi bicara tentang UMKM yang bergerak juga, ya kan? Terus kemudian sponsorship, broadcasting, segala macam lah. Itu semua bergerak secara apa ya? Secara inklusif ya di tataran itu untuk memacu perkembangan sepak bola kita. Nah ini dia inspirasi generasi muda ini benar sekali nih, karena sekarang kita bisa dapatkan sendiri bagaimana vibe, euforia yang kita rasakan dengan suksesnya timnas kita, bukan saja di senior ya, tapi juga di junior, karena kemarin kan keberhasilan Coach Nova dengan timnya yang membawa timnas Indonesia benar-benar menjadi kontestan Piala Dunia U17 dari jalur kualifikasi. Iya. Kalau sebelumnya kan hadiah, hibah, ini jadi jalur kualifikasi, dan juga di sini juga berkat ada beberapa nama pemain diaspora juga ya, Matthew Baker. Nah, itu yang saya kira juga jadi memotivasi adik-adik yang di bawahnya, di akademi, di SSB untuk semakin giat lagi menata mimpinya, karena mereka sekarang punya tujuan. Kalau dulu kan mereka main bola, mereka nggak tahu kita mau main di mana, sampai di mana gitu. Kalau sekarang kita sudah punya benchmark yang tinggi, tentu ini ikut menggerakkan semua animo dan minat sepak bola di grassroots untuk terus berkembang. Dan kayak ada role modelnya Iya, ada sekarang role ya. Betul, betul. Karena mereka punya contoh, dan mereka ini juga mencontoh kakaknya gitu ya. Karena mereka lihat ternyata Rizky Ridho, Marcelino, mereka bisa main di senior juga kok, bisa blending, kemudian bisa beradaptasi dengan baik dengan mayoritas pemain-pemain diaspora yang sudah punya pengalaman di Eropa. Jadi semua nih seperti efek domino ya. Jadi dari faktor ekonomi, dari faktor regenerasi, dari faktor martabat bangsa, potensi bangsa untuk bisa dikenal lebih banyak lagi oleh dunia, itu semua dirangkum dalam sebuah galaksi yang namanya sepak bola. Wah, Termasuk yang jualan jersey juga nih Pak. Nah ini juga nih, emang jersey KW apa bukan? Ori dong. Ori. Ori dong, Pak. Nah itu termasuk juga bagian yang tersentuh dari penyelenggaraan sepak bola, karena UMKM itu kan juga bergeliat di situ. Jadi memberikan banyak manfaat lah, gitu. Nah dari sini kira-kira ada nggak nih pertanyaan nih dari kalian nih yang mungkin dari sedikit tadi itu kuliah SKS ya, sistem kerja 1 hari. Semenit kan. Tapi saya mungkin mau nanya Pak, Geraldo berbulan Kamu dulu, silakan. Pak. Kita switch deh. Hah? Ya udah aku. Iya. Ya. Coba Pak, saya mau nanya Pak nih, misalnya sekarang kan salah satu percepatan yang kita lihat lah ya, mungkin kan banyak orang nggak tahu, tapi yang orang lihat sekarang kan naturalisasi kan. Nah, selain naturalisasi ini kira-kira aspek apa aja sih yang harus kita buat atau mungkin kita kembangkan untuk percepatan ini di seterusnya nih Pak? Betul. Seterusnya tuh. Pertanyaannya menarik tuh. Keren. Luar biasa ya. Ini memang yang menjadi banyak kegelisahan masyarakat kita sih ya. Ini naturalisasinya ini cuman one season wonder atau long last nih gitu kan. Setuju. Itu dia mengapa kita bersyukur percepatan ataupun akselerasi yang sudah dibangun oleh federasi ini kemudian dilengkapi dengan kehadiran dari seorang talent scout atau head talent scout yang kita tahu bersama dari Belanda, Om Simon Tahamata. Itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan generasi-generasi berikutnya agar tidak putus. Karena sebelumnya kan pelatih-pelatih tim nasional kita, khususnya di kelompok umur
itu tidak punya talent scout yang terintegrasi. Jadi setiap pelatih di kelompok umur itu mereka punya talent scout masing-masing. Jadi nggak tersinergi gitu. Jadi kebutuhan U17 ya berbeda dengan kebutuhan U20. Berbeda lagi dengan kebutuhan U23. Padahal harusnya ini harus ada talent identifikasi untuk bakat-bakat yang bisa digunakan pada ujungnya secara berjenjang ke semua kelompok umur di atasnya. Jadi nggak hanya untuk kepentingan kelompok umur tertentu. Nah, dengan adanya Om Simon ini, dia kan punya kepedulian, punya concern, dan memang aslinya kan memang sangat passion di development. Bahkan dia punya soccer academy sendiri. Padahal dia tuh pemain besar, pernah bermain untuk Ajax, pernah bermain untuk Vanderleest, bahkan sekarang dia kebetulan juga karena punya darah Indonesia ya, jadi apa ya, kedekatan emosionalnya dengan kita itu semakin besar. Dan ingat, Om Simon pernah datang ke Maluku karena dia orang Maluku pada tahun 2010. Dia sempat memberikan warning kepada Indonesia yang saat itu sedang heboh awal-awal melakukan naturalisasi. Yang tadi saya katakan, pas bersamaan dengan Piala AFF 2010, Eloko Ses kan. Dia bilang, cara-cara seperti ini nggak akan lama. Karena kita saat itu tujuannya hanya untuk prestasi sementara, prestasi jangka pendek. Dan benar saja apa yang dikatakan Om Simon, setelah euforia 2010 kita kan mendem lagi, hilang lagi. Yang dibutuhkan kita adalah bagaimana naturalisasi ini ataupun membawa kembali pemain-pemain diaspora yang ada di luar untuk bermain untuk timnas kita itu di usia yang muda. Supaya generasi berikutnya kita nggak hilang. Makanya kehadiran Ivar Jenner, Justin Hapner, itu kan usia muda-muda. Kemudian tambah lagi Rafael Strijk, supaya itu mereka bisa lama di timnas, buat ke senior. Nah, setelah di bawahnya dari mereka nih sekarang siapa? Jens Schrijven. Sebelumnya ada Welber juga. Yang terbaru nih ada Dion Max. Terus yang Tim Gapens. Yang paling awal sekali itu di tingkat yang paling bawah itu tadi saya katakan Welber Jardim. Yaitu Matthew Baker yang untuk generasi sekarang. Nah, itulah yang dimaksudkan untuk nanti bisa menarik lagi pemain-pemain diaspora di luar yang lebih muda usianya, yang memang dia bertumbuh, lahir dan berkompetisi di sana. Untuk kita bawa ke sini untuk bisa melengkapi bersatu padu dengan potensi-potensi pemain domestik kita. Karena buktinya ketika pemain-pemain domestik kita sudah matang, mereka itu juga tertantang untuk compete dengan pemain-pemain diaspora. Dan kemarin Patrick Kluivert itu seperti membuka tabir ya, membuka tirai, tidak ada perbedaan antara pemain diaspora maupun juga pemain domestik. Asal mereka punya kualifikasi dan kualitas yang layak untuk main di timnas. Itu yang bikin saya kemarin juga merinding tuh. Bagaimana ketika lawan Cina ya, kita bisa ada 7 pemain produk kompetisi domestik kita yang dipromosikan oleh Coach Patrick bermain untuk timnas kita, dan 4 diantaranya starter loh. Dan mereka ternyata bisa gitu kan. Nah, ini kan juga sebuah campaign yang positif untuk generasi-generasi yang di bawahnya ini. Nggak usah takut bersaing dengan pemain diaspora. Kalau kita memang layak, kita pantas, kita punya kesempatan juga dipanggil oleh Coach Patrick gitu. Tapi kan Pak Yuke juga ini kan yang ada di pembinaan yang Youth Development. Kita kebetulan saya juga dipercaya untuk ngurusin yang namanya Liga Top Score, itu liga swasta, private sector, untuk membantu pemain-pemain dan akademi-akademi yang butuh kompetisi untuk berperan serta juga membantu federasi menciptakan talent scout, pemain-pemain muda yang bisa di talent scout. Dan kebetulan itu dari usia 10 sampai 17. 10 sampai 17 ngelihat euforianya, terus ngelihat pemain timnas sekarang, apalagi ada banyak Indonesia juga, pemain Indonesia yang dipakai juga kan, Pak. Saya bangga banget ya, terutama kalau dari U17 yang kemarin yang Coach Nova bisa bawa timnya ke Piala Dunia itu 14 diantaranya itu adalah alumni dari Liga Top Score. 14, Pak. 14 dari 23 dan 9-nya itu starter. Jadi gini, maksudnya federasi sebagai induk sepak bola tidak bisa menggarap pembinaan secara sendiri. Dia harus juga bergandengan tangan dengan pihak swasta seperti Liga Top Score ataupun juga liga-liga yang lain, termasuk juga dengan Diknas misalnya, ada Liga Pelajar gitu kan. Nggak cukup hanya ngandelin Suratin doang atau EPA karena kolomnya terlalu kecil.
Tapi kalau dia bersinergi dengan operator-operator swasta yang cakupannya lebih luas, tentu kan kolamnya makin banyak. Itu juga memudahkan pelatih untuk mencari bakat gitu. Terus ini Pak, saya mau nanya. Jadi terhipnotis jadinya ya, Pak. Lagi seru soalnya Pak dengerin ya Pak, euforianya. Tapi kalau ngelihat timnas ini kan sekarang kalau nggak salah peringkat ke 118 FIFA ya. Iya. Tapi kalau dalam sejarahnya pernah nggak sih Pak ada tim yang mungkin peringkat 100 ke atas yang lolos Piala Dunia Pak? Iya, memang jarang sekali ya. Ada satu yang sempat tadi saya riset itu, satu tim itu dari Korea Utara ketika mereka tampil di Piala Dunia 2010, peringkatnya 105. Tapi itu udah mepet banget tuh 105 ya. Cuma jangan kaget, untuk Piala Dunia kali ini boleh jadi akan ada peserta-peserta yang di bawah 100 atau di luar 100 karena kuotanya 48 tim. Kalau dulu kan Piala Dunia dari 24, 32, sekarang 48. Jadi inilah salah satu tadi kembali ke topik bagaimana pentingnya kita ngebut untuk mendapatkan kesempatan karena sekarang Piala Dunia punya kontestasi itu 48 tim dan Asia itu jatahnya 8+. Kalau di Eropa 16 dulu 13 jadi 16, di Asia sekarang jadi 8+, dulu cuma 4+ tuh. Nah, ini kesempatan yang mau dikejar nih sama kita untuk bisa compete dan juga partisipasi di Piala Dunia ini. Jadi kayak ya ini dia momennya gitu ya. Iya, karena jarang-jarang atau mungkin kita nggak tahu apakah bisa terulang lagi pada tahun 2030. 4 tahun kemudian. Iya kan? Kita nggak tahu kan federasi bilang targetnya sebenarnya 2030. Tapi sekarang kan ada momen kita punya kesempatan ya kita coba kan. Nanti perkaranya nanti bagaimana ya yang penting kita ada effort gitu. Saya Pak tanya Pak. Silakan. Kalau masuk round 4 nih Pak, timnas Indonesia kita masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah nggak sih Pak? Atau ada harus nambah pemain diaspora lagi? Itu juga menjadi pertanyaan menarik di publik ya. Perlu nggak nih PSSI tambahin pemain diaspora? Karena kalau ketika kemarin kita berkaca dari kekalahan kita yang sangat telak ya, dari Jepang dan juga dari Australia kan kelihatan level sepak bola kita walaupun sudah disisipi oleh banyak pemain diaspora ternyata belum bisa compete juga. Itu memang pertanyaan yang menggelitik ya. Tapi alih-alih kita tambah lagi pemain diaspora, di saat perjalanan kualifikasi ini masih berlangsung, itu akan membuat konstelasi di ruang ganti semakin rumit. Karena Coach Patrick pasti juga harus memikirkan mengakomodasi pemain yang dia datangkan belakangan misalnya gitu. Makanya Coach Patrick kemarin bilang, belum perlu, kami sudah puas dengan skuad yang ada sekarang, tinggal bagaimana kita tingkatkan dari seluruh aspeknya untuk lebih bonding lagi, lebih kualitatif lagi. Karena Patrick sudah merasa puas dengan skuad yang ada. Mungkin nanti kita nggak tahu. Kalau kita mudah-mudahan diizinkan oleh yang kuasa kita lolos ke Piala Dunia 2026, bisa kita tambahin itu pemain diaspora lainnya karena masih panjang waktunya dan itu sangat koheren ya. Mengingat bahwa di Piala Dunia ini levelnya udah tinggi. Kita juga perlu tambahan pemain yang kualitasnya tinggi juga. Itu yang kadang-kadang Rehan orang nggak sadar seolah-olah mereka terhipnotis dengan glorifikasi pemain diaspora yang ada sekarang, seolah kita udah hebat banget gitu ya. Dan kita harus sadar pemain diaspora yang ada saat ini itu grade-nya bukan grade A, grade-nya grade B di Eropa. Jadi mereka sudah sampai di level ini pun sangat baik. Tapi ingat ya, ini sedikit insight buat kalian juga bahwa di sepak bola itu juga ada yang namanya politik. Kembali ke masalah round 4. Kan kalian sempat dengar kan sudah banyak istilahnya keluhan-keluhan, komplain-komplain, apalagi Irak sudah mengirimkan surat protes kepada AFC, kenapa kok tuan rumahnya Arab dan Qatar gitu kan. Nah, kita sendiri kan juga bidding juga. Cina juga bidding bahkan, cuma Cina kan sudah lebih dulu gugur. Nah, sebelumnya kan terdengar bahwa putaran keempat ini akan dilakukan secara terpusat. Tapi tidak ada clue untuk dilaksanakan di satu tempat. Maksudnya ada tuan rumahnya gitu. Kemudian muncul ternyata bisa bidding juga. Terus ini kan yang kemudian memantik rasa gelisah dari member-member yang kebetulan lolos ke putaran keempat karena mereka tahu ini seolah-olah sudah di set up.
Karena Qatar dan Arab ikut mencalonkan diri gitu kan. Ya kita tahu lah kemarin Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 secara infrastruktur ya kan. Wow banget. Environment, terus organisasi mereka. Udahlah kita udah sebelum perang udah kalah duluan ya kan. Kemudian Arab Saudi yang nanti bahkan akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 kan. Pastikan dari situ kita ya ada tendensi curigaan gitu ya. Kita ingin mengeluh kemana karena kita nggak punya wakil juga di AFC, nggak punya wakil juga di FIFA. Itu yang saya katakan pentingnya kita mendudukan orang-orang yang ada di eksekutif, baik AFC maupun FIFA. Karena bagaimanapun politik sepak bola itu juga ikut mempengaruhi level kemampuan kita untuk bersaing. Karena mengapa? Ketika sebuah event sudah diputuskan untuk diselenggarakan, maka untuk menentukan siapa tuan rumahnya, kapan waktunya, di mana tempatnya, itu ditentukan oleh Exco. Kalau kita nggak punya perwakilan eksekutif di AFC, apalagi di FIFA Council, bagaimana kita bisa memperjuangkan keinginan kita? Kan gitu. Jadi itu yang saya kira juga ke depannya, ini PSSI harus bisa memikirkan secara paralel, bukan saja tim nasional, tapi bagaimana kita bisa melobi agar ada wakil kita di AFC atau mungkin di FIFA. Karena saya lihat di AFC itu nggak ada satu orang pun dari Indonesia sebagai pengurus AFC. Bahkan di kompartemen terkecil pun nggak ada nama kita. Justru malah kalau tidak salah itu direktur kompetisi AFC-nya itu malah dari Vietnam. Musuhnya kita itu. Iya, Pak. Bahkan di FIFA Council ataupun Dewan FIFA itu justru malah Malaysia dan Myanmar ada. Kita nggak ada gitu. Kalau menurut saya mungkin PSSI atau Pak Erik ini sudah memikirkan itu, tapi bertahap barangkali karena prioritasnya masih ke tim nasional. Cuma ingat timnas kita ini kan bergerak maju terus. Kalau kita nggak punya orang yang di sana, siapa yang jagain kita di sana? Iya betul Pak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sepak bola nggak boleh dipolusi ataupun diikat dengan politik, nggak bisa. Itu bagian dari spektrum sepak bola. Karena pengurus-pengurus eksekutif AFC maupun FIFA itu juga politician juga di negara-negara mereka. Kayak nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Bagaimana caranya kita memanfaatkan politik itu, tapi dari positive way gitu kan, supaya kita bisa melobi, kita bisa punya daya tawar dan seterusnya gitu. Ini Pak, yang terakhir nih Pak, soalnya ada di skrip Pak, saya harus nanya. Oh iya. Nanti saya dimarahin sama kepala sekolah. Waduh, ada. Iya, ketua kelas kita juga. Ini Pak, tadi kan udah Bapak singgung tentang politik ya, dan tadi kita juga udah ngebahas tentang gimana PSSI dan juga federasi mengakomodir semua kebutuhan sepak bola Indonesia. Sekarang kalau dari sisi politik di Indonesia nih Pak, kira-kira apa sih yang harus dilakukan dari sisi pemerintah untuk ke sepak bola kita, terutama timnas nih Pak? Mungkin kan kalau kayak di Jepang contohnya ada pembangunan stadion dan juga ada training ground. Nah, di Indonesia ada nggak sih yang harus kita lakukan selain mensahkan pemain naturalisasi, Pak? Nah, itu setuju ya. Bahwa sebenarnya sekarang pemerintah, baik di era pemerintah sebelumnya dan di pemerintah sekarang, itu kebetulan mereka punya concern yang baik dengan sepak bola. Dan sekarang sebenarnya pondasi itu udah dilakukan, Gusti. Bagaimana infrastruktur stadion-stadion di seluruh provinsi itu kan sudah diperbaiki, terutama stadion-stadion A-nya gitu ya. Sudah diperbaiki, sudah bahkan sebagian besar sudah serah terimakan untuk digunakan. Nah, ini yang saya kira harusnya dilengkapi dengan program-program dari federasi untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan kompetisi supaya kita nggak cuman bisa bangun doang, tapi nggak bisa menggunakan, nggak bisa merawat. Salah satu nggak bisa menggunakan, nggak bisa merawat, bukan cuma bangunannya yang dilakukan, tapi isinya juga harus digelorakan, digiatkan gitu. Nah, ini yang saya kira tadi saya katakan, makanya sepak bola itu nggak bisa berdiri sendiri, PSSI nggak bisa ngurus sendiri, tapi harus sinergi dengan semua komponen yang ada gitu. Oh iya benar-benar. Nah, dengan Timnas Indonesia masuk ke round 4 Pak, dengan melihat performanya mereka, lalu dari sisi kepelatihan, seberapa confident sih Pak sebetulnya kalau ngelihat Indonesia nantinya akan ada di round 4 dan bisa nggak nih untuk lolos? Kira-kira siapa nih komponen atau lawan yang kira-kira wajib untuk diwaspadai? Iya, kalau melihat dari struktur drawing yang akan dilakukan 17 Juli nanti, memang rasa-rasanya kita kemungkinan besar bertemunya dengan Qatar dan juga dengan Irak. Kenapa? Karena kalau berdasarkan ataupun mengacu undian itu kepada pot yang ada, pot itu kan mengikuti dari peringkat ya, peringkat dunianya.
Arab dan Qatar memang ini 2 peringkat dunia teratas lah yang ada dalam partisipasi di round 4 ini. Kebetulan mereka juga tuan rumah. Artinya mereka tinggal menunggu siapa lawannya. Di pot keduanya itu ada UEA dan juga ada Irak. Otomatis mereka satu pot ini nggak bisa bertemu kan. Kemudian yang berikutnya itu kita di pot 3. Jadi kita dan Oman. Kan ini kan dari 6 tim ini dibagi 2 grup kan, jadi 3 kiri, 3 kanan. Nah, kalau nggak salah dengar itu ada ketentuan bahwa tim yang pernah satu grup sebelumnya itu nggak bisa satu grup lagi. Jadi kalau seperti itu, skenarionya, maka definitely kita ketemunya Irak dan Qatar. Karena Irak itu posisinya dia memang di pot 2 kan. Terus Qatar nggak bisa, Saudi ya. Saudi itu nggak mungkin bisa ketemu sama Indonesia karena Indonesia kan satu grup. Kemudian Qatar nggak mungkin satu grup sama WA karena mereka satu grup juga sebelumnya kan. Otomatis WA masuknya di grup Saudi. Indonesia masuknya di grup Qatar dan Irak ya jadi. Iya. Nah, jadi otomatis nih si Irak sama Oman kan yang tinggal tersisa kan. Kita akan lihat komposisinya kayaknya seperti ini karena ada di pot 2 si Iraknya ini. Ya Irak mungkin ketemunya kita. Karena kan UEA-nya kan udah satu grup sama Qatar. Dia pasti nggak masuk ke Qatar, dia masuknya ke Arab. Gitu. Jadi ya nggak tahu persis nanti seperti apa ya. Cuman kalau uraiannya berdasarkan skenario tadi, ya kita kemungkinan besar ketemunya Qatar sama Irak. Masalahnya, ini kembali lagi kepada tadi pertanyaan Nat, peluangnya gimana gitu. Kita kalau ketemu Qatar kan udah lama ya, walaupun secara overall kita lebih banyak kalahin, tapi sudah lama nggak ketemu Qatar. Tapi kalau ketemu Irak, kita 3 kali ketemu Irak. 2 kali di kualifikasi ronde kedua, 1 kali di Piala Asia. 3-tiganya kita kalah. Jadi mungkin agak ngeri juga sih. Iya benar, Pak. Deg-degan. Ditambah trennya Patrick Kluivert selama away kemarin 2 kali udah kebobolan 11 itu dia. Itu catatan penting juga tuh, Iya, Pak. betul. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada, tapi kalau saya sih optimis ya. Sepanjang lawannya bukan raksasa kayak Jepang, kita masih bisa compete gitu loh. Dan Irak yang kita dikalahkan 3 kali itu bukanlah menghadapi Indonesia yang sama. Karena sekarang kita lebih komplit pasukannya. Ya, Pak, ya? Iya. Cuman kita mungkin tantangannya karena Qatar ya. Kita kan masih ingat bagaimana ketika pas lawan Bahrain kita quote on quote dikerjain, tambahan waktunya sampai 9 menit gitu ya. 90 plus 6 jadi 90 plus 9 gitu kan. Terus kita ajuin protes, yang nggak digubris juga. Lagi-lagi karena tadi nanti kembali ke soal politik, kita nggak punya orang yang membackup kita di sana gitu. Nah sekarang pun juga sepertinya seperti itu. Tapi alih-alih kita pasrah, ya kita tetap harus fight. Kita punya waktu sampai Oktober untuk persiapan. Yang saya dengar itu September kita ada uji coba sama tim-tim yang dari Arab juga yang diharapkan tipenya sama untuk kita bisa pelajari, yaitu dari lawannya Kuwait ataupun Libanon ya. Kalau saya pribadi sih maunya kita bikin cup, bikin turnamen, bukannya friendly. Jadi friendly-nya itu dibungkus jadi cup, jadi turnamen. Kayak si Kings Cup-nya Thailand. Betul, kayak Piala Kemerdekaan kita, Anniversary Cup gitu kan. Itu pasti bobotnya berbeda dengan friendly match. Kalau turnamen itu pressure-nya ada, tapi kalau friendly match ya udah friendly match doang kan, nggak ada tekanan. Itu sih yang saya pengen itu dipikirkan oleh Pak Erik, bagaimana untuk melakukan sebuah turnamen supaya kualitas kita bisa terlihat teruji gitu. Ide bagus tuh ya, bener ya. Kita bikin aja Pak ya. Iya boleh. Jadi IO ya. Jadi panitia betul. Oke, ada lagi. Ini kayaknya udah bel deh ya. Oh iya Pak. Kayaknya nih Pak. Iya, Rehan mau buka puasa Pak. Iya Pak. Bel bukan azan. Ini Salah ya, bel salah. ya, kalau azan iya baru. Maaf. Ya udah, terima kasih ya. Pak, makasih banyak Iya, ya, Pak. semoga Penjelasannya, bermanfaat. Oke, terus ini kalau mau ngerumpi deh. Ya, Oh, iya, makasih Pak. ya Pak. Makasih, Pak. Kita harus optimis ya guys ya. Iya. Siapapun pokoknya lawannya, walaupun kan kita belum tahu pasti Kamu kan. optimis? Emang kamu Kamu? apa? Aku optimis. Ya. Itu ngulangin yang dulu Loh, tuh kamu episode. optimis? Aku kira kamu Geraldo. Kirain Optimus harusnya gitu dong. Oh, iya bener-bener. Optimis Prum. Ya, ini apaan? Optimus Prime balik Iya, tuh Optimus vokal. Prime. Iya bener. Nggak Tapi penting. seru juga ya, tadi Bapak ngejelasin ya penjabarannya detail banget. Iya kayak Pak Yuke kayak dulu pernah jadi panitia Piala Dunia ya. Kayaknya Iya, kayaknya deh. Iya tuh dia. Iya, makanya namanya dia UK top score kan. Bener. Dia nyetak banyak gol dulu. Oh, pantesan. Bukan itu medianya ya. Iya, medianya. Soalnya kalau dia cetaknya banyak assist, pasti kan jadi UK assist gitu ya. Iya, Yuke top assist. Iya. Ini kemana arahnya ya? Bahas username Instagram bapaknya nih.
Ya udah guys, Iya. kalau gitu kita cabut aja gimana nih? Betul. Kita makan siang aja dulu ya. Iya, dan Udah pas harapan timnas. aku Apa harapan semoga nanti jersey timnas Indonesia yang belum sampai Hah? bisa sampai ke dan juga bisa sampai ke kotak penalti lawan. Karena kemarin enggak ya? Enggak. Semoga kita bisa cetak gol, banyak gol deh ya nggak sih di Di round 4, betul. betul. Betul, dan gak dari Ole Romeni doang. Iya, Masa iya. bergantungnya Kita sama dengan nama-nama Ole. lain juga ya. Iya, dulu pakai Rafa Stoiklemer aja bisa bikin begitu banyak peluang. Masa udah ada Ole Romeni yang selengkap ini nggak ada peluang dari yang lain? Bener. Oke, ya udah. Jadi kamu gak suka sama Rafael Strike? Suka lah. Kan tadi saya puji gimana Oh sih? iya bener-bener. Oke guys, kalau gitu kita cabut aja ya Boleh. makin Boleh, ngawur boleh. pembicaraan kita kayak Boleh, kita udah boleh. lapar. Guys, jangan lupa ya nonton kita selain di YouTube, kalian juga bisa nonton kita di Spotify. Spotify. Katanya kabarnya Spotify banyak juga yang nonton. Betul. Yes, kalau betul. gitu jangan lupa untuk stay tune terus untuk episode berikutnya. Rehan pamit, Iya. Natger pamit, Gusti Ger pamit. See you on the next episode. Bye. Ya.